Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat semua pendengar PPI Belanda, podcast PPI Belanda. Kali ini gue Mea Syahira bakal ngomong-ngomong tentang creatives in the Netherlands, Indonesian creatives in the Netherlands. Nah, jadi kali ini gue tuh mau ngomongin tentang mahasiswa-mahasiswa Indo yang tinggal di Belanda dan orang-orang Indo in general yang tinggal di Belanda, yang mungkin punya kayak side job atau mungkin punya hobi yang ada dalam industri kreatif. Nah, kebetulan gue salah satu orang tersebut. Gue tinggalnya di Amsterdam, tapi gue juga suka nyanyi, gue suka musik, gue suka anything to do with entertainment industry, gue suka fashion, gue suka bla bla bla. Dan gue hari ini ada special guest, temen gue namanya Poppy Francisca, dan dia ya udah lo introduce yourself aja gimana? Yes sir, okay. Salam kenal semua. My name is Poppy Francisca. Nama aku Poppy Francisca. Udah lama banget sih di Belanda, kayak udah 10-11 tahunan gitu. Lama banget. Ya jadi di sini kemarin sih udah abis lulus D3 Fashion Design, dan sekarang gue ngelanjutin Fashion Branding Management di AMFI. AMFI itu Amsterdam Fashion Institute kalau yang gak ada yang tahu. Dan sekarang first year, jadi ya sibuk banget sih sebenarnya karena ada side job juga. Terus sampai sekarang sih nyibukin diri aja gitu. Iya, jadi the reason kenapa gue ngajak Poppy di sini is because satu, dia teman deket gue banget. Jadi kita nyambung, dan menurut gue sih orang-orang kreatif itu udah pasti nyambung, apalagi kalau udah punya vision sendiri, udah punya passion. Biasa tuh kayak orang yang punya passion pasti kelihatan orang lain juga yang punya passion dan motivasi gitu. Iya, dan apalagi Indonesian yang di sini, dan kita sama-sama kerja di bidang kreatif, jadi suka aja gitu sharing bareng apa-apa. Yes, benar banget. Nah, kebetulan kan Nah, dan kebetulan Poppy itu kan tadi yang kayak tadi dia bilang, dia udah tinggal di Belanda lama ya. Lumayan lama sih, 10 tahun ya. Jadi buat orang-orang yang kayak aku, mungkin kita baru di sana 2-3 tahun, bagus banget yang namanya kenalan sama orang yang kayak Poppy, biar untuk ngembangin connection juga. That's right. Karena di Belanda, apalagi di Amsterdam itu, anak-anak kreatif itu kayak ngebikin community gitu, dan orang-orang tuh saling support each other. Terus kayak brand-brand kecil atau musisi semua yang lagi starting up gitu tuh kayak disupport banget sama kita semua. Jadi ya that's a good thing gitu loh di sini tuh. Iya. Iya, itu satu hal yang gue suka sih. Iya, benar sih. Tentang gue tinggal di sana, karena mungkin juga komunitas Indo di Belanda tuh juga emang gede ya. Iya, gede banget. Nggak cuman komunitas kreatifnya, komunitas Indonya pun juga besar. Jadi orang-orang Indo kreatif di Belanda tuh juga otomatis lebih banyak daripada mungkin let's say Jerman atau mungkin Prancis. Mereka juga pasti banyak, cuman komunitas Indo di Belanda tuh satu banyak dan kuat menurut gue. Iya. Dan menurut gue itu karena mungkin ya Belanda itu negara yang kecil, lo bandingin sama Jerman sama Belgia mungkin tuh kayak lebih gede banget daripada Belanda. Iya. Iya gitu sih. Jadi semua kalau misalnya kenal ini pasti juga kenal itu, kenal ini gitu. Yes. Jadi kita juga mau sharing tentang kalau di Belanda tuh mengerjakan hal-hal kreatif, menurut lo lebih gampang apa lebih susah dibandingin Indo? Gimana, Pop? Sebenarnya tuh ada kayak dua sisi juga sih, karena sampai sekarang nih ya, kalau
gue ngomongin tentang brand gue aja nih ya. Kayak gue tuh butuh dua-duanya gitu loh. Gue butuh Indonesia, gue butuh Belanda. Jadi kalau misal tentang produksi atau nyari vendor gitu ya, gue nyari orang yang di Indonesia gitu. Karena mereka juga bakal bantu untuk produksiannya kan. Iya. Dan di sini balik lagi, gue kan nyari pasarnya di sini. Jadi butuh orang-orang di sini juga gitu. Butuh orang buat marketing dan lain-lain. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh helpful banget gitu. Gue bisa setuju banget sih. Iya. Gue mungkin agak beda sih dari lo, karena kan lo jatuhnya jualan sebuah produk kan, lo jualan baju, lo ada brand gitu kan. Sedangkan kalau gue jualan diri gue sendiri, ya kan, gue brand gue, ya kan. Nah, bedanya ya benar kata lo, kayak butuh dua-duanya. Yang di market di sana, kita butuh connections, kita butuh marketing di Belanda. Tapi building the brand dan kayak kalau buat gue sih recordingnya atau mungkin syutingnya pasti jauh lebih convenient dan lebih murah dan lebih gampang di Jakarta atau di Indo, karena ya lebih banyak vendor sih menurut gue. Iya, benar-benar banget. Karena iya, apa yang lo bilang di Jakarta tuh, karena banyak banget nih ya orang-orang kreatif di sana juga, dan udah banyak banget kayak music studio, photoshoot dan lain-lain tuh banyak banget. Iya, banyak banget. Dan di sini tuh kayak bisa dihitung jari gitu loh. Iya, bisa benar. dihitung jari dan it's pricey, mahal banget di sini. Jadi iya sih di Indonesia. Iya, dan di situ mahal. Cuman ya that's where kita harus cari loophole-nya tuh dia di situ. Iya, harus seimbangin juga sih, kayak lo tuh harus mikir kayak gue butuhnya ini di mana, orangnya siapa gitu. Apa yang membuat lo pengen membuat brand, dan kenapa lo lebih pilih ngejual di Belanda dibandingin di Indo? Oke, itu jawaban gue adalah kayak gue tuh sebenarnya dari dulu seneng banget dan pengen banget ngebikin sebuah brand, tapi tuh kayak susah banget gitu loh di awalnya, karena mikir kayak mau gimana, terus mau ngejual apa, idenya belum matang dan lain-lain. Tapi semakin kesini semakin ngerti aja gitu loh, kayak oh ini yang ini gue pengenin gitu loh. Oh ini style gue kayak begini gitu, dan gue tuh pengen banget ngelihat orang-orang tuh apa ya, kayak bisa apa ya, kayak lu tuh bisa ngelihat style gue di orang lain gitu loh, dan gue pengen terapin itu. Dan kenapa di Belanda? Karena di Indonesia kan gue tuh tetap di sini for good mungkin ya, sampai lama banget. Jadi ya kenapa harus ngejual di Indonesia, dan di Indonesia juga udah banyak banget kan brand-brand baju gitu. Terus di sini ya mungkin kalau misalnya streetwear gitu bisa dihitung jari sih. Jadi ya pengen ngebikin hal yang baru aja sih di Belanda. Apalagi SBLS tuh kayak nge-represent woman banget, karena kebanyakan streetwear yang foundernya tuh banyak banget cowok gitu kan. Kayak banyak banget cowok yang ngebikin brand baru, ngebangun brand baru, tapi cewek itu tuh kayak ya mungkin dia kerja di brand itu, cuman nggak ada yang benar-benar berani ngejalanin sebuah streetwear yang itu tuh sebenarnya cowok banget gitu loh. Jadi walaupun gue orang Indonesia dan gue cewek gitu, jadi kayak gue beraniin aja deh gue terjun di dunia cowok ini, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya make it different aja sih. Terus ya udah sampai sekarang it's all good. Menurut lo, kalau lo bisa kasih saran nih, misalkan mungkin ada salah satu pendengarnya yang mikir, aduh gue kepengen deh buat brand, tapi gue tinggalnya di Belanda gitu. Kayak gimana cara lo mulai buat bisnis itu, sama kira-kira kayak lo mulainya tuh dari mana sih? Kayak lo nyari supplier dulu kah? Lo mau buat apa lo fokus ke audiensnya dulu? Kayak gimana? Menurut lo sarannya apa kalau orang yang dengar mungkin ada yang mau buat gitu? Jadi tuh kalau misal lo punya ide, lo punya konsep, dan lo pengen ngejalanin itu semua tuh
ya menurut gue jalanin aja gitu, jalanin aja kecil-kecil dulu, walaupun lo punya budget nggak banyak tapi bisa kok bikin satu item paling ya cuman 30 30 30 items atau 50 items gitu tuh, lo tuh udah kayak ngebikin, lo tuh udah kayak start gitu loh, lo tuh nggak diem, jadi kayak ya udah dicoba dulu aja. Dan kalau misalnya lo bingung mau bikinnya gimana, mending lo research dulu vendor-vendor di Indonesia atau teman-teman, lo tanya tentang vendor. Dan kalau misalnya udah dapet, kayak ya udah mulai bikin aja satu dulu gitu kan, terus shipping ke sini. Dan ya dicoba dijual aja sih ke teman-teman dulu, yang penting ke teman-teman dulu. Dan dari situ lo mulai orang-orang bakal ngeliat gitu loh, kayak oh ini ada hal baru, ini ada brand baru gitu. Jadi ya lihat aja sih dari situnya, ntar pasti kelihatan sendiri jalannya kemana gitu sih. Berarti yang penting mulai dulu, jangan worry dulu, lo mulai aja yang Iya, penting jangan ya mulai kan. dulu. Iya, mulai aja, start aja gitu. Karena kalau lo nggak mulai juga lo nggak bakal tahu lo ntar jalannya kemana, ngerti nggak sih? Just try it gitu. I agree. Gue juga bisa ngomong hal yang sama sih. Kalau misalkan mungkin ada yang mau mulai sebuah karir atau hobi di dalam bidang musik, karena sekarang juga I think lo juga bisa setuju sama hal ini sih, karena sekarang kita juga udah di zaman dimana sosmed itu everything. Lo punya marketing, lo bisa buat Instagram account, lo bisa bayar Instagram. Lo mau advertisement, gak usah advertisement deh, influencer marketing juga ada sekarang. Lo bisa, sekarang tuh kita tinggal di sebuah era dimana orang-orang kreatif itu jadi lebih accessible untuk orang, dan menurut gue itu bagus sih. Jadi menurut gue yang penting again yang kayak lo bilang, mulai aja, coba lo upload lah, lo nyanyi, atau mungkin lo mau nari, mungkin lo suka buat puisi, lo upload aja masak atau pokoknya. apa gitu, pokoknya start aja gitu loh, beraniin diri, pokoknya keluar dari zona nyaman. Itu sih tips gue. Bener. Nah itu satu hal lain ya menurut gue nggak tahu sih kalau ya. Menurut gue kalau di Indo ya, kayak tuh orang lebih judgmental dengan hal-hal seperti itu. Misalkan gue mau upload, apalagi kalau orang yang baru mulai ya, gue mau upload video gue nyanyi, pasti ada aja orang yang kayak, ngapain sih upload video nyanyi, emang lo penyanyi, emang lo ini, emang lo itu. Dibandingin kalau gue di Belanda, gue nggak tahu kenapa ya, tapi itu opini gue sih. That's true. Bener nggak sih? Gue tuh ngerasa kayak gitu. Tapi banyak juga yang gengsi, jadi Benar. iya. Benar, makanya gue sebenernya seneng dan bersyukur gue ada privilege untuk tinggal di Belanda. Itu juga harusnya dipakai untuk our advantage, Nah, untuk creators advantage. Bener banget. Apalagi Karena orang open kan. Iya, ya apalagi lo mahasiswa di sini, dan maksudnya kayak lo bakal bertahun-tahun kuliah di sini, jadi mending itu tuh waktunya diambil aja gitu loh buat ngelakuin ngelakuin hal baru gitu. Ya mungkin it turns out jadi apa gitu. Jadi start aja sih, nggak usah mikirin, nggak usah dengerin kata orang lain. Menurut lo, tapi kalau misalkan di Belanda nih ya, kan Belanda tuh a country yang very open, very liberal, maksudnya semua ide tuh diterapkan banget lah. Lo mau ngapain kita juga nggak peduli pokoknya, ya kan? Menurut lo itu hal yang baik apa hal yang buruk untuk masalah creativity? Jadi tuh kalau hal kayak gitu tuh sebenarnya gampang sih. Jadi kalau misalnya lo tahu visi misi lo apa, ya udah ngikutin itu lo aja gitu loh. Jangan, maksudnya kan jatuh ke jalan yang tidak benar gitu, arah yang tidak benar. Iya, jadi kayak ya lo harus mikir yang positif aja sih. Kayak jadi salah circle gitu nggak sih? Iya, ya pokoknya tuh lo tuh harus tahu audiens lo di mana, visi misi lo apa, ya lo harus jalan ke arah itu gitu loh, kayak gitu. Karena kan di Belanda kan banyak banget nih macam-macam orang, macam-macam ya pokoknya banyak banget hal-hal yang beda-beda gitu loh. Jadi
make sure you know target lo di mana gitu sih, dan lo jalannya ke situ gitu loh. Iya, jangan sampai hilang arah gitu nggak sih? Karena di Belanda menurut gue juga jauh lebih gampang untuk hilang arah dibandingkan di Indo. Iya, karena se-free itu gitu loh negaranya. Karena se-free itu, jadi mungkin lebih gampang untuk orang nggak fokus dengan pelajarannya. Nah itu juga satu hal lainnya. Untuk lo kebetulan apa yang lo pelajari di sekolah sama bisnis lo, hobi lo itu searah kan. Dan mungkin that doesn't apply untuk semua orang ya kan. Iya. Gue nggak tahu sih sebetulnya. Gue sempet bingung nih. Gue awalnya nyanyi juga hobi doang kan Pop. Gue tuh sebenarnya hobi doang nyanyi. Terus akhir-akhirnya jadi kerjaan gue dan jadi karir gue. Ini pertanyaan buat both of us sih menurut gue. Kira-kira gue awalnya tuh takut kalau gue jadiin kerja, ini berarti nggak jadi pelarian gue lagi dong. Ini apakah gue masih bakal enjoy melakukan ini sebanyak pas gue enjoy itu sebagai hobi doang? Karena sekarang gue harus ada obligasi dong. Gue ada ini, gue ada itu. Karena ini kan kerjaan gue sekarang. Menurut lo gimana? Opini lo tentang itu? How did you get over it menurut lo? Jadi kalau misal lo sekarang lagi kuliah tapi jurusan dokter nih ya, jurusan dokter, dan lo tuh nyanyi atau lo tuh suka desain gitu kan. Menurut gue lo tuh harus tahu banget nih, lo tuh mimpi lo tuh apa sih, lo tuh pengennya apa gitu loh. Jadi kalau misalnya emang lo harus nyelesain kuliah kedokteran lo ini, ya udah pokoknya selesain dulu lah gitu kan. Waktu lo tuh panjang banget gitu loh. Lo tuh kayak sekarang tuh orang-orang paling masih dia di bawah 30 kan, dan hidup lo tuh kayak masih panjang gitu, dan masih banyak banget hal-hal yang bakal lo dapetin, lo coba gitu. Jadi kalau misalnya sekarang prioritas lo nyelesain kuliah kedokteran ini, ya udah selesain dulu gitu kan, kalau misalnya nggak bisa lagi kan. Tapi kalau misalnya hobi lo nyanyi atau hobi lo desain gitu, ya udah lo pelan-pelan lo bawa aja gitu loh, dan nanti tuh kedepannya lo bisa find it apa namanya, kayak figure it out. Kayak figure it out gitu loh nantinya. Jadi ya gitu sih, ya intinya tuh hidup lo masih panjang gitu, coba aja semua hal-hal. Kalau misalnya hobi lo ini itu gitu, ya udah dicoba aja gitu. Nggak yang harus apa, oh anjir gue 2 tahun lagi gue pokoknya harus sukses gini, itu tuh enggak gitu loh. Jadi enjoyin apa yang lo suka, lo lakuin gitu. Benar-benar, itu gue setuju banget sih. Karena kayak bagus menurut gue orang yang punya goal atau visi misi. Cuman untuk ngeset goals itu juga harus yang realistis, harus yang bisa dicapai, dan gak boleh pressurize diri lo sendiri too much sampai lo stres mikirinnya, ya kan? Karena gue tahu banyak orang yang kayak gitu, yang kayak aduh gue gitu, tahun depan gue harus gini, gue harus gini. Bagus lo punya tujuan, cuman ada banyak banget ya nggak sih teman kita kayak benar banget, apalagi seumuran kita, dimana kayak ya let's say kurang lebih kita 20 like early 20-an lah ya, 20-an awal. Itu kan di masa dimana kita semua tuh lagi figuring out, duh gue tuh mau ngapain sih, duh abis kuliah gue kerja apa, gue mau ngapain ya kan, gue udah gak bakal dibiayain lagi sama ortu gue, fix bakal bingung sih, orang banyak yang bingung. Cuman kayak iya sih, gue setuju aja kayak lo harus punya tujuan, tapi jangan sampai lo depresi gara-gara tujuan itu, karena tujuan itu fleksibel menurut gue. Iya. Benar-benar. Tujuan itu fleksibel karena lo selalu bisa ganti tujuan lo apa, tergantung situasi yang lo lagi alamin juga gak sih? Iya, benar banget. Seneng sih, tapi gue ngelihat kayak teman-teman gue sendiri bisa produktif in their own projects, DLL. Menurut gue salah satu faktor terbesar orang
untuk menjadi selalu kreatif, selalu inspired itu by their group of friends dan by their environment, ya nggak sih? Iya, bener banget. Jadi menurut gue juga kalau misalnya lo tuh seorang kreatif nih ya, pokoknya jangan malu aja untuk keluar. Kalau misalnya ada event yang lo suka, ya udah lo beraniin datang dan lo nyoba untuk ngebuka percakapan sama orang-orang kreatif juga. Ya bikin connection aja sih, karena entar tuh orang-orang itu yang ngebakal bantu lo juga gitu, yang ngebakal support lo juga gitu, yang ngebikin motivation untuk lo maju. Jadi itu butuh banget sih. Menurut lo gini nih, kan kalau misalkan di Jakarta sih mungkin teman-teman yang denger udah lumayan banyak koneksi kan, karena kebanyakan pasti emang tinggalnya dari Jakarta atau dari Indo dan mereka pindah ke Belanda untuk sekolah atau untuk belajar. Nah, dari sisi orang yang emang tinggal di Belanda, menurut lo apakah ada tips yang beda nih? Orang Belanda tuh kalau misalkan komunikasi tuh kayak gimana sih? Kalau di Indo kan kita santai nih, kita nongkrong, kita ketemu di mana, kita ngerokok, connection, ya kan? Kalau di Belanda tuh kayak gimana sih? Gue tuh juga genuinely masih agak bingung. Karena mereka, menurut gue, orang Belanda tuh tend to stick with orang-orang Belanda atau orang-orang yang bisa ngomong bahasa Belanda, ya kan? Menurut lo, gimana cara kita, orang Indo, bisa lebih deket sama, atau buat connections sama orang-orang yang di sini ya. Oke, jadi sebenarnya susah sih karena anak-anak sini ya, anak-anak muda sini tuh sebenarnya kayak mereka itu kayak nyari ini loh. Jadi mereka tuh ngelihat berteman itu ngelihat reflection dia. Kalau misalnya style misalnya streetwear banget, lo bakal jalan ke streetwear gitu, ngerti gak sih? Kayak lo bakal nyari orang-orang yang sebenarnya itu tuh gue banget gitu loh. Jadi sebenarnya I don't know ini tuh hal yang baik apa yang enggak, gue nggak tahu sih kalau di Indonesia kayak gimana. Cuman kebanyakan emang kayak gitu kan. Cuman kalau misal kayak ada event-event kreatif gitu, menurut gue sama semua aja tuh kita tuh open gitu. Orang-orang sini tuh open untuk mengenal orang-orang baru. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu suatu hal, lo ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen lo tanyain, ya udah tanya aja, dan dari situ tuh lo ngebikin conversation gitu loh sama orang sini. Berarti ya udah caranya ya lewat datang event aja. Datang event. Kalau enggak gini, kan di sini banyak banget juga store gitu, dan anak-anak kan banyak yang ngumpul di situ juga. Kalau misal kayak lo mau ke Mata atau apa gitu, lo tinggal lewat aja, dan lo kalau ada pengen nanyain suatu hal ya lo tanyain, pasti dijawab gitu sama mereka. Jadi dari situ sih, terus ya sering main aja ke situ gitu. Ntar muka lo tuh kayak bakal dilihat dan kayak lo tuh ini gitu, lo tuh ini gitu. Nah, dari situ sih. Gue gak tahu sih akhir-akhir ini, mungkin tahun pertama gak terlalu banyak, cuman habis tahun pertama gue jadi tahu lebih banyak orang Indo tinggal di Belanda. Gue tahu sana sini ada yang mau jadi produser, ada yang mau jadi rapper, ada yang mau buka brandnya mereka sendiri juga, tapi aksesoris lah, dan lain-lain. Dan menurut gue mereka semua hebat sih menurut gue, karena kayak nggak gampang untuk nggak tinggal sama orang tua lo dan bisa independent enough untuk melakukan project sendiri dan mungkin funding sendiri. Yang penting motivasi. Itu gue bangga banget sih sama anak-anak yang di sini yang ini ya, gue tinggal masih sama orang tua gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kangen ya nggak yang separah kalian gitu loh. Kalian yang di sini kalian yang di sini yang tinggal di Belanda tuh kayak jauh banget dari orang tua dan lain-lain, dan kayak gue appreciate dan proud banget sama anak-anak yang independen banget dan sebagai kreatif di sini tetap bekerja gitu loh, tetap gapai semua mimpinya tuh. Itu keren banget sih. Oke, jadi untuk the listeners yang mungkin kepo lebih banyak tentang Indonesian creatives di Belanda, kalian bisa kontak aku langsung lewat Instagram aku @meyasyahira atau ke Instagramnya Poppy @poppy.francisca.
Dan mungkin lo kalau misalkan mau nanya-nanya kita tentang musik, tentang fashion, tentang gue pingin ke acara ini dong, caranya gimana atau apa, lo mau nanya apapun itu, lo tinggal DM ke kita langsung. Let us dan know. jangan lupa juga PPI itu ngadain banyak event kayak Hatta Arts atau Indonesian Day yang di Groningen, dan itu bisa menjadi sebuah platform di mana kalian juga bisa ekspresikan art kalian dan your creative side, karena mereka itu emang their point of event PPI itu poinnya biar ada platform untuk orang-orang Indo yang tinggal di sana, orang-orang kreatif, biar mereka bisa tampil gitu loh. Jadi kalau misalkan next time nih ya, kita kan udah gak ada corona nih, amin. Hopefully acara-acara PPI bakal berlanjut lagi. Dan gue pengen bilang makasih ke Poppy buat ikut gue dalam berbincang. Thank you banget Mia for having me. Yes, makasih lagi. Dan that's it untuk podcast PPI Belanda episode kali ini. Goodbye. Bye.